Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, hari Selasa pagi ini tanggal 5 November 2024. Saya selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kalau Tuhan senantiasa pelihara hidup kita, hari-hari selalu saya berterima kasih. Tiap detik tanpa Tuhan kita hancur. Tiap saat di luar Yesus kita gagal, tidak damai sejahtera. Manusia banyak bunuh diri karena dia tidak punya pengharapan, tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu keputusan seperti apa, sebab tidak punya Tuhan Yesus. Tapi kalau punya Tuhan Yesus, kita memiliki damai sejahtera. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Sudah lagu lama ini, saya masih kecil sudah tahu lagu ini. Mohon maaf kalau saya udah umur kali ya, jadi taunya lagu-lagu lama, saudara. Lagu baru, saya ada berapa banyak lagu-lagu, tapi yang saya suka lagu-lagu lama. Ya, sudah 60 tahun lebih ini saya tahu lagu ini. Di luar Yesus, tanpa Tuhan, seperti kapal sonder layar, tanpa layar. Karena firman Allah kita mau baca pada pagi hari ini, 2 Samuel pasal 2 ayat 8 sampai 32. Terjadi perang saudara-saudara di Israel. Sejak Raja Saul mati, ya kan punya panglima perang itu. Nanti kita baca. Dan Tuhan tetapkan dengan Raja Daud untuk memimpin. Tapi kenyataannya ada yang tidak suka, saudara. Dari keluarga Saul ada yang ambisi jadi raja. Terjadilah perang. Nanti kita baca. Ini bukti nyata di luar Tuhan. Kalau tidak menggunakan firman Allah, di luar Yesus terjadi perang saudara. Di luar Yesus kita hancur. Di luar Yesus kita kesasar. Tidak tahu harus kemana. Mari kita semua melalui firman Allah kita belajar, supaya hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Di luar Tuhanku tak maju, amin, haleluya. Di luar Tuhanku jatuh, amin, haleluya. Di luar Tuhanku kesasar, amin, haleluya. Seperti kapal sonder layar, amin, haleluya. Di luar Tuhanku tak bisa berbuat apa-apa, amin, haleluya. Di luar Tuhanku pasti gagal, amin, haleluya. Di luar Tuhanku kesasar, aku tidak tahu kemana aku pergi. Seperti kapal tanpa layar, amin, haleluya. Benar firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, amin, haleluya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita nanti, tanpa Yesus kita tidak punya pengharapan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Oh, putus harap di luar Yesus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau panggil, pilih aku, haleluya. Sehingga aku berjalan di dalam terang Tuhan, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan kami pagi ini. Kami membaca firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap baca firman Tuhan, dan kami komit untuk kami setia, dan kami mau taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini, itu karena anugerah Tuhan. Biar kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita sembrono dalam hidup, jangan lalai. Laksanakan hidup ini tugas dengan sebaik-baiknya, yang standar dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, Akulah pokok anggur yang benar, dan Yesus adalah sumber kehidupan, dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh, sampai detik ini kita dipelihara sama Tuhan, karena kita ada di dalam Yesus. Bayangkan, saya tidak tahu, kalau di luar Yesus, sudah pasti banyak orang hopeless, saudara. Ya, tidak tahu mau kemana. Coba, yang adalah kematian. Tapi kalau di dalam Yesus ada janji Tuhan, ada pegangan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, ada hidup yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, kita mencinta Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai saat ini, selalu saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam, tidak pernah bosan. Hidup adalah sebuah anugerah, kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan kita buang waktu dengan sia-sia, tapi pergunakan setiap detik, setiap waktu untuk menyenangkan hati Tuhan. Selalu bergaul karib dengan Tuhan Yesus, supaya hidup kita benar. Di luar Yesus kacau balau, saudara. Ya, mari kita membaca ayat 8, peperangan antara Daud dan Ish-boset. Ya, firman Tuhan katakan di ayat 8, Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Ish-boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyur, atas Yesil, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Wah, gawat saudara. 12 suku bangsa Israel dikuasai semuanya. Ya, karena ini kan anaknya si Raja Saul ini, Isyobet, saudara ya. Jadi panglima Saul itu nama Abner, ambisi. Wah, ini Raja Saul mati, siapa nih penggantinya? Anaknya saja. Padahal dia tahu ada Raja Daud, saudara. Ya. Dan ayat 3, ayat 10, Isyobet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Jadi 12 suku Israel, kalau kita lihat sini, hanya suku Yehuda yang ikuti Daud. Berarti 10 atau 11 suku ikutin ya keturunan dari Saul, saudara. Hanya suku Yehuda, karena Daud memang dari keturunan Yehuda. Ya, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Jadi lebih lama, sudah 7,5 tahun. Tapi secara keseluruhan Daud memimpin bangsa itu 40 tahun, saudara. Ya, kita ikuti firman Tuhan berikutnya. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isyobet, Ish-boset ibn Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon.
juga Yoab anak Seruyah dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga yang sebelah sini dan pihak lain di tepi telaga sebelah sana. Ya, ini karena saingan, sudah pasti terjadi perang, sudah. Ya, ini kalau Yoab itu anak Seruyah, itu dari keluarga dari anak buah Daud, ya. Jadi berjumpa dengan Isobet ya tadi itu, isi boset, ya, saling berhadapan, saudara. Apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat 14. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Nah, ini Yoab ini dari pihak Daud, saudara, ya. Abner dari pihak keluarga Saul, ya. Nah, mereka bilang, ayo anak muda kamu, anak muda saya, pertanding, ya. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Syobet, ya, anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud, ya, sama-sama 12, saudara, ya, karena 12 suku bangsa Israel. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebalah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Elkat Asulm, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Nah, terjadi perang, ya, perang dari keluarga Saul termasuk dengan Daud, perang. Saya karena ini, ya, sama-sama meraja dipimpin dua matahari, saudara, ya, bersaing mereka. Tapi Tuhan memberikan kemenangan buat ini, keluarga Daud, ya. Ketiga anak laki-laki Seruya, yang Yoab, Abisai, dan Asel ada di sana. Asel 4 cepat lari seperti kijang di padang. Asel mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau kiri dalam pembututnya. Asel dari keluarga Daud, saudara, ya, dari pihak Daud, ya. Terus Abner ini dari pihak Isboset tadi, dari keluarga Saul, dari pihak Saul, ya. Ya, dikejar itu oleh Asael, ya, kejar-kejaran, saudara, ya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, engkaukah itu Asael? Jawabnya, ya, aku. Kemudian berkata Abner kepadanya, menyimpanglah ke kiri atau ke kanan. Tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya. Tapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkata sekali lagi Abner kepada Asael, berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana dapat memandang muka Yoab abangmu itu? Tapi Asel menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang perut Asel dengan tombaknya, sehingga tombak itu menembus belakangnya. Dan rebalah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asel rebah dan mati itu berhenti di sana. Tapi Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit sana Ama yang ada di sebelah timur Gia, ke arah padang gurun Gibeon. Berimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Bersulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Ini terjadi perang saudara, ini bentuk saudara-saudaranya, saudara, kan sama-sama bangsa Israel ini, ya. Saul memang dari suku Benyamin, saudara, tapi Daud dari suku Yehuda. Berantem ini, perang. Jawab Yoab, demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dan memburu saudara-saudaranya. Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka, saya buka dulu saya Alkitab ini, ya. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam-malaman Abner dan orang-orang yang berjalan melalui Araba Yordan, menyeberang sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael, ya. Jadi berhenti, tidak perang, saudara, ya, karena terus tangani perang saudara, ya. Tapi dari pihak Daud ada 19 termasuk Asel mati dalam peperangan. Tapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dan orang Abner 360 orang. Wah, lebih banyak, saudara, ya. Jadi ada kemenangan dari keluarga Daud. 19 dari pihak Daud mati, tapi dari pihak Saul dari Abner itu 360 orang, lebih banyak.
Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalan Yoab dan orang-orang semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Demikian firman Tuhan, ya. Hidup ini penuh dengan tantangan, saudara. Israel tidak pernah berhenti perang. Jadi kalau bicara perang Israel sudah pengalaman banyak, sudah ribuan tahun yang lalu. Dan saat ini sudah terjadi peperangan antara, ya, kemarin saya dengar informasi Israel menyerang Iran, saudara. Dan Iran akan menyerang kembali, dan kita berdoa Bapak Ibu, ya. Ini di dunia ini mungkin di luar Yesus kita tidak damai sejahtera. Maka saya selalu dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, jangan lihat dunia akan kacau balau, terjadi perang-perangan. Ya, tidak ada damai sejahtera. Belum nanti informasi akan terjadi tsunami, katanya megatrust, gempa bumi, ya. Terjadi kelaparan, terjadi masa-masa kesulitan. Pokoknya dunia, kata firman Tuhan, akan lenyap. Di luar Tuhan kita tidak ada damai sejahtera. Maka mumpung saat ini lagi kondisi kita sehat, lagi kondisi masih kita katakan masih baik-baik, saudara. Mari kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau investasi rohani. Kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita memberikan investasi untuk kerajaan surga, mencari perkayaan kekal. Kita dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus sebagai sumber pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Janji Tuhan tadi dalam Yohanes 15 ayat 5, kalau kita tinggal tetap bersama pokok anggur, kita berbuah lebat, berbuah banyak. Tapi di luar Tuhan kita hancur binasa. Tidak mau. Dalam nama Yesus kita mau tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Di luar Tuhan buta maju. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Di luar Tuhanku jatuh. Amin. Haleluya. Tanpa Yesus aku tidak bisa berbuat apa. I am nothing. We are nothing without Jesus. Seperti kapal tanpa layar. Seperti ini peperangan dari pihak keluarga Daud. Apa hasilnya? Semua banyak korban kematian. Di luar Yesus aku mati. Di luar Yesus aku binasa. Di luar Yesus kita tidak punya pengharapan. Amin. Haleluya. Mari kita dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama Yesus kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Berjaga dan berdoa sebelum kita beraktivitas. Mari kita mau semakin dekat dengan Yesus. Ini keadaan dunia penuh dengan peperangan. Dunia tidak pernah ada ketenangan. Dunia tidak penuh damai sejahtera. Hanya damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang semua dikerjakan diberkati. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala prioritas. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Immanuel.